Suami sensing, istri thinking. Berarti ini suami mendukung istri. Maka cintanya suami yang paling tinggi. Nah, maka pakemnya di sini tadi adalah jangan sampai rasa cintanya suami berkurang. Maka ketika ada masalah di kepala kita langsung begini, oh si suami berarti berkurang rasa cintanya. Maka fokusnya kita adalah bagaimana membuat si istri supaya makin dicintai suaminya. Begitu cara cara melihatnya. Nah, ini digambarkan dengan kuda. Ya, kuda ini binatang yang kuat, punya power, tenaga yang kuat, tapi bukan kuat seperti kuatnya besi ya. Nah, jadi power itu tenaga, jadi bukan tekanan yang kuat, tapi tenaganya, otot lah. Dia bicara otot di sini, seperti kuda yang berotot. Dia memiliki kekuatan otot, tapi sebenarnya suami itu sebenarnya jinak. Ya. Jadi dia bukan tipikal suami yang susah banget untuk dijinakkan, gampangnya gitu. Jadi seperti kuda, termasuk binatang yang gampang dijinak. Tapi cara menjinakkan kuda itu adalah dengan pendekatan telaten. Ya, seperti kita kalau melatih kuda itu kan mesti telaten. Nah, dalam bisnis pun dia mesti telaten. Nah, kuda ini akan jinak. Kalau gambarannya kuda, dia akan jinak. Jinak itu berarti patuh sama majikannya ketika dia diberikan semua kebutuhan-kebutuhannya. Ya, ini kan sensing nih. Jadi sudut pandangnya di sini adalah nanti fasilitas. Dia diberi kebutuhan-kebutuhannya dia. Jadi ya gampangnya kalau kuda itu dielus-elus, ya dikasih sepatunya diganti. Kan kuda itu kalau ada sepatunya udah rusak diganti gitu. Nah, pastikan suami ini secara fasilitas gampangnya dia terpenuhi. Nah, ini saya pernah kan masalah begitu thinking saking pelitnya istrinya, ya suaminya mau beli ini beli itu dilarang. Jadi suaminya jadi nggak jinak. Nah, dia memanjakan diri. Ya, tipikal kuda itu kan memanjakan diri tapi sama tuannya. Nah, tuannya itu siapa? Istrinya. Nah, jadi dia manja-manja itu sama istrinya. Kan dia mendukung istri. Nah, untuk berhasil dia juga harus punya tenaga yang kuat. Ya, tenaga ini digambarkan dengan ketelatenan. Jadi orang thinking punya tenaga dari pikirannya. Orang sensing punya tenaga dari kerajinannya. Nah, supaya dia punya kasab yang baik, istri tadi membukakan jalan untuk memfasilitasi suaminya. Ini karena dia mendukung ya. Jadi silakan istrinya tadi berbisnis dulu di awal boleh, nanti setelah itu kasih ke suaminya. Nah, suaminya lah yang menindaklanjuti bisnis yang dibuka istrinya. Jadi istri jangan kemajuan banget. Jadi stop, serahkan kepada si suami. Suami yang bekerja dengan tenaga yang banyak, dia betul-betul berotot. Ya kalau kita ambil contoh, pekerjaannya tuh mesti yang betul-betul menggunakan otot. Jadi bukan pekerjaan yang mengandalkan kreativitas, pekerjaan yang mengandalkan cara berpikir yang serius, tidak. Ya, menggunakan otot atau bahasa sensing itu yang telaten. Ditekunin satu-satu, sedikit demi sedikit. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, ini biasanya kalau nggak ketemu beberapa masalah, istrinya yang thinking ini, kalau berhubungan dengan jabatan, dia nggak sabar suaminya segera naik jabatan. Padahal suaminya sudah menjalani cara kerja suaminya itu sedikit-sedikit telaten. Nah, istri yang sistematis, suami telaten dalam bekerja. Nah, istrinya mesti sistematis. Jadi gampangnya kalau di rumah, kalau tidak ada urusan bisnis, istri itu di rumah mesti sistematis ngatur rumah. Tapi kalau dia ikut membantu suaminya dalam berbisnis, maka masukin aja dia bagian-bagian yang kaitannya sama sistematis. Makanya kayak ngatur uang, manajemen waktu, itu bisa tuh untuk orang-orang yang thinking. Suami telaten dalam bekerja. Nah, orang insensing ini, apapun pekerjaan sebenarnya bisa. Selama tidak terlalu mengandalkan kreativitas sama pemikiran yang terlalu serius. Nah, Sokon, kok kenapa nggak ada spesifik jenis kasabnya apa? Ya, karena pekerjaan ini terlalu banyak kalau didetailkan, dengan gambaran ini nanti teman-teman bisa memberikan keputusan, oh kayaknya bisnisnya yang cocok. Tapi kita nanti sesuaikan sama
sumber dayanya mereka. Nah, komunikasinya detail dan sistematis. Detailnya punya sensing, sistematisnya punya thinking. Jadi dalam komunikasi suami ini menguraikan dengan detail dan telaten kepada istrinya. Nah, suami minta pendapat yang sistematis dari istri yang thinking. Jadi suami ini pun juga jangan terlalu semua pendapat, semua hal ditanyain sama istri, jangan. Nah, di bagian ini ya cukup dikasih tahu aja, gampangnya gitu, sekedar tahu. Tapi pada perkara-perkara yang itu butuh keterampilannya si istri, nggak ada masalah kita libatkan dia, nggak ada masalah kita minta pendapat dia. Tapi kalau itu tidak terkait sama potensi kehebatannya istri yang thinking, nggak usah. Ya, contoh misalkan Anda mau memutuskan mau jualan apa, mau bisnis apa, mau dagang apa, itu nggak usah tanya sama istri yang thinking, nggak usah tanya. Karena orang sensing jauh lebih tahu itu daripada orang thinking. Gampangnya gitu ya. Jadi pada pengaturan itu boleh. Misalkan suami ini merasa kok nggak bisa nyimpan duit dari hasil usaha, Anda boleh tuh minta saran ke istri. Gimana caranya nih uang kita bisa terkumpul? Bagaimana kalau kamu aja jadi bagian keuangannya? Tapi dibikin akad karena istrinya thinking, tapi setiap keputusan itu saya menetapkan. Gitu. Misalkan aku mau ganti sepatu baru, mau ganti baju baru, misalkan, nah yang kayak gitu jangan dilarang, ya, selama tidak berlebihan. Nah, kasur, si suami mesti kerja keras. Kenapa dia kerja keras? Karena orang thinking tidak suka dieksplorasi. Bedanya tadi kalau pasangannya sensing, dia senang mengeksplorasi. Nah kalau ini, kenapa orang sensing ini senang mengeksplorasi? Karena dia detail. Jadi ketika berhubungan pun, dia mesti detail menggerayangi tubuh pasangannya. Supaya dia muncul rasa kenikmatan tadi. Nah, cuma ketika pasangannya thinking ini nggak suka dieksplorasi. Maka kekuatan suami adalah pada kerja keras merangsang istrinya. Cuma ini nggak ada masalah sebenarnya. Skornya kan cuma selisih 1. Si suami 2, si istrinya 3. Tapi karena istrinya ini thinking, yang dingin, kaku, maka dia harus effort sedikit untuk membuat istrinya terangsang. Nah, taklukkan istri rajin pada 2 area. Nah, karena orang thinking itu to the point, istrinya thinking, maka foreplay-nya jangan terlalu lama. Jadi langsung aja kepada vital spot istrinya. Jadi nggak usah terlalu lama. Nah, fokusnya sekali lagi di sini kita untuk menaklukkan si istri, ya, bukan menaklukkan si suami. Kalau urusan kasur ya, karena kalau urusan kasur itu bagaimana si suami tadi membuat istrinya orgasme.